Ada salah satu challenge-nya namanya Community Heroes. Jadi bartender harus nge-create community yang memiliki good purpose for the industry. Yang menang sebelum tahun gue itu adalah dia bikin untuk honey gitu loh. Jadi beer keeper itu supaya lebih banyak lagi yang minat dengan job ini. Kita bikinnya Islander. Islander sendiri kan kebentuknya karena si challenge ini ya. Jadi kenapa gue kepikirannya Islander? Sangat simpel sih sebenarnya, ada dua meaning. Stand for island bartender sama how we live in the island. Berarti ini dalam waktu sebulan setengah harus bikin komunitas ini? Harus bikin. Dari rulebook itu keluar? Dari rulebook itu keluar. Gokil. Lah bikin geng challenge. Ada yang teman gue dari Thailand, gara-gara World Class Global Final, dia turun 10 kilo. Gara-gara ikut lari? Gara-gara mikirin challenge. Gue pikir dia bikin komunitasnya lari. Ya kan gak tahu ya. Berarti emang Aris risk taker juga ya? Sangat. Gue kalau ngambil keputusan selalu ngambil yang paling menakutkan. Wis, Wah, ini gokil, menakutkan nih, kayak seram. gitu. Karena in the end of the day, yang terjadi adalah either you learn or you win. Salah satu challenge terbesarnya language barrier. Oh, of course. Ya, language barrier Vietnam Of kan. course, iya. Jelasin Gokil ice sih. tong gimana sih? Ice tong di mana beli ice tong gimana sih? Welcome to On The Pass, F&B Podcast berkolaborasi dengan Backdraft Project dan Regency Radio. If you like to hear all about F&B industry, people, and lifestyle in Bali, here's the place. Wah, hari ini nih kita kedatangan salah satu world champion nih di bidang bartender. Beliau ini banyak berkecimpung di dunia kompetisi dan juga di bartender juga keren banget dia. Cuman sekarang lagi free agent lah istilahnya. Oke, tanpa panjang lebar lagi, mari kita sambut Aris Sanjaya. Halo. Ini nih guys, akhirnya kita kedatangan rising star nih. Setelah sekian lama ya. Setelah sekian lama, ini nego nih, mesti lewat agent segala macam nih. Jadi kita tuh udah bartender tuh udah ada Ari Barker, Panji. Nice. Ya. Semuanya tuh rekomen Bapak ini. Waduh, thank you guys. Wah, ini ternyata harus ujungnya sama agensi nih buat bisa. Oh, enggak. Agensinya agensi sabun. Jadi ini tadi kita udah sempat ngobrol dikit. Ini Ya. rising star nih. Iya. Wih, baru dapat Tatler. Oh iya. Ya, Tatler kan? 2000, yes tahun ini. Tahun ini. Ya. Tapi nggak ada outlet nih. Nah itu Nggak ada gimana tuh ceritanya nih? outlet kita. Wah ini juga kan pasti orang-orang pasti kalau yang dengerin podcast kita pasti ini pengen nyobain minumnya gimana. Nah ini coba. Ini oke, konsepnya apa nih? Baristanya nih. Oke. Bartender. Oke. Jadi sebenarnya memang gue pribadi belum tidak bekerja di bar ya. Cuman kita ada beberapa consulting project juga yang dimana teman-teman mungkin kalau bisa main ke sana bisa cobain juga nih. Oke. Ya, Bisa disebut seperti nggak? itu. Boleh disebut? Boleh. Yang terupdate sekarang itu ada Vero Vero di Ubud. Di Ubud. Di Ubud di Jalan Bisma next to Bisma Aid. Oh next to Bisma ya. Iya, jadi konsepnya itu fire grill. Ya, jadi kita yang pegang beverage programnya kayak gitu. Berarti technically lebih banyak tempat ya buat nyobain menunya Aris sebenarnya. Lebih bisa di mana-mana jadinya, nggak cuman yang di satu tempat aja. Ini kalau nge-DM Aris keluarnya satu list nih semuanya. Coba sini. Nah ini kan juga bener. sama waktu itu juga ngobrol sama Excel, sama Fuk dari Kori juga. Ya. Wah harus ternyata beliau ini kita akhirnya kedatangan nih juara dunia guys. Oh, thank you. Waduh nih juara dunia. Not bad. Namanya itunya apa? Kompetisinya. Jadi kompetisinya itu namanya Diageo World Class. Diageo World Class. Iya. Diageo-nya itu adalah Diageo-nya itu sih principle spiritnya sendiri. Jadi Diageo mereka sudah bikin kompetisi ini selama 15 tahun. 15 tahun. 15 tahun. Ya bisa dibilang kompetisi bartending ini bukan menurut gue ya. Iya. Bisa dicek lah. Ya. bisa dicek. Ini kan ngomong dicek apa adanya aja ya. ya. Terbesar di seluruh dunia sendiri kayak gitu. Ini berarti udah kayak World Cup ya? Somehow ya bisa dibilang World Cup-nya bartending. Berapa negara tuh yang join?
Jadi setiap tahun itu beda-beda. Oh, tiap tahun beda-beda. Pas Aris ke sana? Pas gue ke sana di Shanghai itu 44 negara. 44 negara. Ramen kompetisinya daripada ASEAN Games guys. Asalnya berapa sih? Gak tau, kayaknya sih lebih banyak dari 44 ya mestinya ya. Let's say lebih banyak lah. Lebih banyak. Yang tahun ini yang banyak nih. Oh, tahun ini lebih banyak lagi. Tahun ini 52 something lah kalau gue nggak salah ya. Rencana gas lagi nih berarti nih. Rencana pengen sih. Emang Cuman, rencana bulan apa? Ini udah mau habis loh. 2026 berarti? 2026 starting lagi. Rencana pengen gas lagi sih buat menangin title the best. Dia berasa kurang beken guys berarti mau ngegas lagi. Enggak karena apa ya? Karena it's possible. Kayak gitu. Udah tau celahnya lah ya. Celahnya udah tahu. Gua ada kesempatan satu kali lagi. Ya tinggal sisa chance satu kali. One chance. Kenapa tuh? Karena udah pernah menangin, kalau udah pernah menangin nasional, itu cuman bisa ikut global final 2 kali untuk Jeju World Class-nya sendiri. Kejam juga berarti ya? Lumayan kejam. Cuma dikasih kalah 2 kali. Iya. Buat di juga iya dong. Iya benar kan? Di World Class-nya, di World-nya berarti. Ya, di globalnya cuman dikasih kesempatan 2 kali. Seberapa cuman susah yang lebih kejamnya itu, ini kompetisi bukan cuman bartender doang nih ikut. Ada beverage director, ada spirit educator, wah banyak lah, sangat tight lah bisa dibilang ya, very competitive. Ya. Nggak nutup pokoknya siapa aja yang bisa tembus nasional itu berarti kan? Iya. Nggak harus ada embel-embel bartender mana. Ya. Itu seberapa susah emang ya? Let's say buat terakhir kita juga belum lama ketemu sama yang juara juga yang sampai masuk ke World. Iya. Tapi kopi. Oke. Nah ini kalau yang bartender ini emang berapa sih saringan buat lulus nasionalnya emang sesusah apa? Oke, jadi gue ceritain dulu nih. Gue ikut World Class berapa kali nih. Nah jadi gue ikut World Class itu udah 2 kali sebenarnya. Oh udah 2 kali. 2 kali. Yang orang tahu kebanyakan mungkin di 2024 ya. Cuma menang. Yang menang aja karena tahu yang menang. Yang susah banget. Tidak peduli dong. Yang pertama emang kapan? 2019. Sebenarnya panjang juga. Panjang juga. Jadi 2019 before COVID, gue masih kerja di Bikini sama Bliari Barker. Banyak tuh jebolannya. Iya. Ujung-ujungnya bikini lagi ini namanya. Gue masih di Bikini, terus join World Class, sampainya cuma top 2 nasional aja, kayak gitu. Nah setelah 2019, kenapa breaknya lumayan lama? Karena dari 2019 gue ke Vietnam. Oke. Iya, jadi di ngapain di Vietnam nih? Ini aja kita Nyari nafkah. Nyari nafkah aja kita. Di Vietnam itu kerja juga lah pastinya. Kerja as a head mixology juga. Oke. Head mixology di salah satu grup besar lah di Vietnam pada salah satu pionirnya lah di hospitality. Yang ternyata setelah ngobrol-ngobrol tadi barengan sama Jun juga ya. Jun tidak maco. Dia yang ngomong loh ya. Dia bisa ngomong kerja bareng soalnya. Iya. Kalau saya kan dia bilang maco, yasin aja pasti maco siap. Bareng juga sama si Jun juga. Ya, bareng sama si Jun. Ada lagi Agung namanya orang Bali. Orang Balinya ada 3. Ada 3. Kita satu grup itu. Satu grup. Jadi kita di F&B nyepi ngelawar bareng. Buat ngelepas kangen. Nyepi kita pulang. Pulang. Jadi enak di Vietnam bisa 3 bulan sekali kita pulang karena dekat kan. Dekat dan gak terlalu mahal juga. Tapi ada gak momen ngelawar bareng tuh 3 yang Bali-Bali gitu saking kangen rumahnya tuh? Masak si Jun biasanya yang ngelawar. Dia suka bikin ini. Makan bareng lawar berarti ya? Makan bareng lawar. Kita bagian konsumsinya ya, dia bagian pembuatan biasanya. Nah itu berarti, ini balik lagi ke kompetisinya, yang itu juara 2. Ini di itu pas balik langsung udah ngemikir nih mau join ini lagi. Sebenarnya nggak terlalu sih sebenarnya. Sebenarnya nggak terlalu. Jadi ceritanya itu final date buat submission untuk kompetisinya udah lewat. Terus gue dicari sama salah satu orang prinsipal. Bang lu ikut lagi dong, kita extend seminggu kayak gitu. Oh anjay, di extend. Waduh, gue bilang ya udah deh, gue buat video dulu deh. Secara gak langsung lu cuma dikasih waktu seminggu doang ya? Seminggu, mikirnya seminggu. Ya udah kita buat videonya, submit dan segala macam, dan akhirnya lolos juga nih.
Oh berarti step 1 video admission. Video submission. Nggak tahu tuh berapa ribu yang ngirim tuh. Iya, dari Berapa ribu orang? seluruh Indonesia ini. Yang kepilih berapa tuh dari video submission? Dari video yang tahun lalu sih 16 ya Bang ya. Dari 16. 16 dari sekian banyak mungkin yang ikut dipilihin cuma 16. Oke, terus itu baru langsung Live competition. offline. Ya, live competition. Waktu Berarti itu yang sebelum itu tuh nggak ada yang nyobain, nggak ada yang apa? nggak ada yang nyobain. Nggak ada. Cuman mereka punya challenge kategorinya. Jadi apa tuh? itu waktu itu modern classic. Oke. Jadi kita di challenge untuk membuat koktail yang bertema modern classic. Nah, modern classic itu adalah koktail yang dimana lu bisa buat di seluruh dunia. Nah, Orang seluruh dunia paham lah ini paham apa aja. dan accessible bisa dibuat. Iya. Jadi ingredientnya harus yang accessible lah buat orang semua bisa buat. Ada hitungannya nggak sih biasanya yang disebut klasik tuh koktail apa aja? Klasik itu ada beberapa era ya kalau kita ngomongin koktail. Oh banyak berarti ini pilihannya. Banyak. Yang paling di 20s itu yang paling banyak yang di era koktail sekarang ini adalah modern classic itu. Kayak gitu. Kalau kita ngomongin Kirain kayak yang dimasakan, kalau masakan klasik saus cuma 5 gitu. Ini banyak, iya, cuma tinggal pilih true era aja. True era, cuman style of cocktail itu cuma beberapa juga kayak vibe sauce gitu, ada sour, oke. ada fizz, ada spirit forward yang kayak gitu. Nah itu di video Aris bikin apa itu? Nah di video itu kita bikinnya twist on old fashion style. Karena Old menurut fashion. old fashion style, karena menurut gua digestive cocktail after dinner cocktail itu udah lumayan jarang ya. Iya. Jadi kita combine-nya Bukannya pakai- mabok ya? Iya benar. Koktail yang di enjoy itu lumayan jarang. Jadi kita bikinnya pakai kakao, jasmine, sama spices. Oke. Old fashion style kayak gitu. Old fashion tuh biasanya yang base-nya whiskey ya. Whisky ya, whisky-nya kita pakai Singleton. Singleton. Ya sponsor lah. Gue nggak kuat minum jadi Waduh. sangat menghargai koktail enak karena saya cuma bisa minum 1 gelas. Satu gelas. Lu bener-bener 1 gelas. 1 gelas mesti pelan banget. Makanya gue demen juga sama temen gue yang bikin es batu itu karena menurut gue kalau minumnya pelan-pelan paling enak di clear ice kan. Iya benar-benar meltnya lebih lama. Dan gue demennya juga old fashion karena whisky kan oke. kental bold. Jadi kalau Iya, enceran dikit tuh masih enak. Iya. Kalau kayak whisky sour udah Kenapa Bang? Kenapa? There is why? Nggak tahu ya nih kalian banyak kayak yang ngerasain sama gue ada yang alergi bener kan ada orang yang alergi gatel-gatel Ya, gue nggak merah alergi biasanya. gue itu ada satu enzim gue lupa namanya itu tuh buat breakdown alkohol di badan gue tuh produksinya sangat sedikit jadi gue kalau minum itu mesti pelan-pelan jadi mesti disip. Kayak mohon maaf nih sama semuanya yang pernah ngajak saya shot, saya sip semuanya apapun itu. Kalau nggak cuma 1 shot doang kelar. Oke. Tapi kalau Ada disip reaction bisa, gitu berarti ya? nggak bisa dicerna. Jadi alkoholnya itu bakal muter di badan gue sampai kadang-kadang punggung tuh bisa kebakar. Waduh, itu serius Iya. banget. Tapi gue demen pengen tahu juga diawalin. Oke. Dan Dan sekarang ini udah ada option beberapa 0% cocktail sehingga coba gitu. menasik. Saya Iya, juga demen high-nya juga, bukannya kami bener-bener rasanya dong. Iya dong. Bukan cuma gayanya doang. Iya. berarti. Tapi menurut gue digestive itu bener sih guys, balikin lah. Itu Iya, benar. sometimes satu aja tuh bisa bring experience diningnya tuh Iya, another level gitu. Benar. The end of the dining experience-nya. Itu juga kenapa waktu itu mau bawa si digestive itu. digestive itu. Ada berapa tipe sih? Kalau di alkohol tuh kan ada yang gue tahu aperitif. Aperitif, digestive itu yang 2 ini aja. lumayan generik ya. Cuman kalau di breakdown lagi ada lumayan banyak. Oh lumayan Juga, banyak. Iya, Ini aperitif sama digestive ini awal dan akhir nih. awal dan akhir biasanya. Alpha dan omega nih. Itu kalau di culinary biasanya kalau kita bikin pairing segala macam. Itu ya. pasti yang aperitif buat biar semangat nambah nafsu makan. ya. Biasanya yang berarti yang asam-asam yang lebih light kayak gitu-gitu. Asam, spicy, bitters. Bitters juga, something savory juga bisa. Something spritz, bubbles juga bisa. Nah ini Kayak modern klasik ini dibawa sampai ke off air juga. Off airnya juga. Sampai yang live competition itu harus Ya. tetap modern. Ya benar. Jadi kita harus present cocktail untuk submission dan create new challenge. Create new challenge. Sorry, ada challenge ada barunya. challenge lu mesti kayak hadepin gitu. tuh. Iya. Jadi Berapa challenge tuh?
lanjutannya. Semifinal ada 2 challenge sebenarnya. Oke. Challenge yang si Modern Classic ini sama ada challenge tambahannya namanya One Step Beyond. Apa tuh lagi? One Step Beyond. Extra mile apa? Namanya udah serem juga ya. One Step Beyond itu challenge dari Johnny Walker. Oke. Jadi dari Johnny Walker kita harus create 6 resipi. 5 resipi sebenarnya. Tapi kalau lu bisa create 6 resipi, Lebih bagus lagi. itu lu dapat extra point. Oke. Ya pasti bikin 6 lah. Bikin 6. Itu sekalian aja suruh bikin 6. Cuman challenge-nya lu harus bikin semua 6 cocktails ini dalam waktu 6 menit, Bang. 6 menit. 6 menit. Oh, itu berarti kayak black box gitu kalau sorry gue pakai term, gue ngertinya term yang kompetisi biasa. Itu yang beneran dikasih terserah mau bikin apa langsung bikin 6 ya 6 menit gitu. Enggak, Apa kita udah bawa? Kita Udah udah tahu kita mau bikin apa. Jadi si One Step Beyond ini kita harus highlight si flavor dari Johnny Walker itu. Ada smoky, ada fruity, ada spice yang kayak Dari 6 gitu. resep ini. Dari 6 resep. Berarti ini. barang udah bawa cuma nge-shake ini masih 6 nih. Mesin 6. Mesin 6 keluar jadinya. Kayak semi speed challenge sih lah, speed Oh, challenge oke. ya. Jadi itu 6 plus harus bikin yang modern satu. Modern satu. Which is ya. harus sama gak sama yang di video admission? Harus. Oh harus sama. Nggak boleh ada yang dirubah. Wih. Lumayan menantang ini. Ini baru semifinal ya. Dan biasanya National. kalau yang kayak bartender itu juga harus menjelaskan kan? Iya, benar-benar Nggak menjelaskan bisa dengan lagi bikin details. cet deg-degan gitu belepotan ngejelasin juga nggak bisa kan? Nggak bisa, nggak dikasih nilai loh nanti. Minumannya enak tapi chefnya rambutnya berantakan semua. Benar. Berarti tuh harus dijelasin. Bikin 6 tuh dijelasin tuh 6 ini Dijelasin apa, kita sambil ini ngomong. apa. Nah itu Sambil yang, dicoba. yang lumayan kompleks tuh. Jadi menurut gue di bartending di world class ya, terutama ya, bukan cuman skill kita as a bartender juga, bartender doang yang di challenge. Iya, human-nya Tapi juga. overall humannya juga. Iya. Nervous Dibetot nggak lo? habis lah. Iya benar. Berarti ini acara yang semifinal. Semifinal. Itu 2 itu. 2 challenge. Disaring jadi berapa tuh? Disaring jadi 8. Jadi 8. 8 untuk masuk ke national final. Berarti ini modal gede juga ya? Ah lumayan Maksudnya kagak Lumayan, pakai acara. lumayan. Udahlah sekali jadi aja biar beres gitu. Bang. Enggak dong. Berarti ini beda tanggal lagi bikin challenge lagi dia. Bikin challenge lagi. Jadi gapnya sebulan lah. Oh, sebulan. Sebulan. Jadi yang top 8 langsung di announce. Semifinalnya ini di mana kemarin? Di Surabaya. Berarti ke Surabaya tuh. Surabaya, kita ke Surabaya. Yang satunya lagi? Di grand finalnya. Heeh. Itu di Jakarta. Jadi ke Jakarta habis itu Ke sebulan Jakarta. kemudian. Iya benar. Ya kita di Lumayan, train effort juga juga. untuk karena kan Indian bakal ke global final kan. Iya. Jadi gimana prepnya kalau kalian terbang kayak gitu juga di train juga. Oh, di train juga. Iya. Itu berarti sirup-sirupan infuse semua udah dibawa tuh. Udah dibawa semua. Ya kan nggak keburu nge-infuse baru di sana kan. Iya, bubar. Pusing sendiri loh. Apa aja yang Aris bikin sendiri tuh buat ngetru yang nasional aja? Nasional ya. Apa semua? Semua sih Bang, kebanyakan Sampai semua. bitter bikin sendiri semua. Bitter enggak, kita nggak pakai bitter. Kita gue sendiri pakainya itu adalah fokusnya in local ingredients. Oke. Jadi kebanyakan cocktailsnya itu fokusnya in local ingredients. Jadi apapun challenge-nya kita twist sedikit dengan memasukkan si local ingredients ini. Kayak gitu. Nah, ini buat gue juga penasaran nih. Kalau bitters itu kan orang cuma pakai 1 tetes, 2 tetes. Itu tuh Iya. apa sih sebenarnya? Itu sebenarnya micinnya bartender. Oh, oke. Terima kasih penjelasannya sudah sangat jelas. Enggak. Sebenarnya itu is a concentrate flavors. Oke. Jadi kalau kita ngomongin bitters itu sebenarnya ada 2 komponen di sana. Ada flavor agent atau mungkin dikenal extract atau tincture lah bahasa bartendernya. Dan Apa ada tincture? Tincture. Wih, Jadi ada keren flavor banget. extract gitu. Ntar nih Yogi yang ngasih info insertnya nih. Dan ada si bitter agentsnya ini. Kebetulan yang kemarin nggak bikin ini. Kebetulan kita bikinnya itu adalah kita pakai bitter yang udah ada, kita infuse pakai flavor lain. Oke. Karena sebenarnya untuk buat bitter itu lumayan panjang prosesnya Bang. Itu harus bener-bener di stepping, didiemin. Iya. Ya, hack bisa sih, cuman hasilnya nggak akan Nggak bakal maksimal. seenak kayak yang Di stepping bikin itu. proper lah. Iya, bener-bener. Nah challenge-nya yang di Jakarta apa nih? Di Jakarta itu ada 3 challenge sebenarnya. 3 challenge, tapi challenge final itu ada 3 lagi. Hah? Jadi di Jakarta nih panjang nih? Panjang dan pendek sebenarnya. Oh, oke. Jadi semua top 8 finalist itu prepare 2 challenge dulu.
Yang masuk top 3 langsung nih dihajar top 3. Oke. Top 3 lo akan dapat satu challenge lagi. Seru Kayak juga gitu. sebenarnya. Wah lumayan seru. Seru kalau lo prepare, kalau enggak. Gue kelihatan tolol. Berarti itu dari yang 8 Iya. apa tuh nyaringnya? Ini biar orang-orang yang pengen ikutan kompetisi juga nih. Iya benar. Biar tahu nih latihannya apa biar kagak kelihatan tolol. Biar Tapi well itu prepare. sebenarnya informasinya udah ada nggak, Riz? Udah ada. Tapi Sebenarnya. via orang-orang yang sudah pernah ikut Iya, apa iya, benar, ada benar. tertulis kayak rulebook kayak gitu? Ada. Ini Oh, nih dua-dua ada. satu hal yang mungkin gue tekenin ya. Sebelum lu buat sesuatu di kompetisi, sebelum lu create cocktails, baca dulu RNR-nya seperti apa. Oke, rulebooknya ada ya. Rulebooknya Berarti kompetisi ada. ini semua bakal ngapain aja udah ada tuh di Udah rulebook. ada sebenarnya. Cuman kadang Ada aja yang nggak baca. ada aja nggak baca. Oke. Mungkin dia kelupaan atau gimana. Mau kompetisi Jadi Oke, kita rulebook- skip aja orang-orang itu. Jadi rulebooknya ini itu harus benar-benar lu pahami by heart. Bener serep, nggak? masuk ke darah bener, lah serep. istilahnya. Iya, bener-bener lu blend sama water lu minum sih. Kalau segampang itu ya. Bener-bener diserap harus. Seberapa tebel sih rulebooknya kayak gitu-gitu? Yang Indonesia. Berapa PDF lah zaman sekarang mungkin kan udah elektronik Kalau kan. yang Indonesia gue print ya. Kalau gue pribadi caranya gue memahami si rule and regulation ini kan bahasa Inggris Bang ya. Iya. Jadi gue pengen benar-benar memahami, gue translate dulu semuanya ke bahasa Indonesia. Baru gue print, baru gue notes. Yang kalau di Indonesia sekitar 10 sampai 15 page lah kalau gue nggak salah. 10 sampai 15. Yang global yang gila, 45 page. 45 page. Udah kayak mau belajar pajak. 45 page mah. 45 page 15 dan full Inggris. Full Padahal English. fully aware ini kompetisi di Indonesia. di Indonesia. They don't give a fuck. Pokoknya Iya, ini. karena kan world class standarnya emang di situ. Berarti explain everything International. English juga. In English. Biarpun di English is a nasional nih. must. Ya. Tahap 1 belajar bahasa Inggris. Beberapa negara ada yang pakai bahasa mereka tapi mereka pakai translator. Oke. Jadi translatornya ketika mereka presentasi di sampingnya translator yang Oh, bahasa general convert ke lainnya lah ya. English. Mungkin Convert kayak ke Mandarin. English. Iya, Mandarin di Perancis. convert Jepang biasanya. Oh, Jepang. Jepang. Kalau yang tahun lalu Spain. Oke. Spain Indonesia dia mah Inggris lah dihitung ya, Inggris pukul rata aja. ya. Oke, step 1 belajar Inggris dulu berarti. Belajar Inggris. harus belajar Inggris itu harus. Ya. Dan buku yang bagus juga rata-rata di Inggris menurut gue wajib Iya, sih. benar. Iya. Karena something yang dari bahasa Inggris di translate ke Indonesia kadang aneh. Iya. Kadang-kadang mesti dibaca ulang beberapa kali juga gak sih? Iya, benar. Kalau gue biasanya kayak zaman dulu baca komik Conan tuh. Iya, benar. Karena bisa sampai sini, aduh apa sih ini tadi di belakang, mesti balik lagi ke belakang, di ngertiin Betul. lagi. Itu benar-benar harus Iya. dipahamin dulu rule Betul. and regulationnya sebelum lu creating cocktails lah. Karena kebanyakan adalah miss poinnya apa, dia buatnya apa. Misalnya Maksudnya yang di judge tuh apa, tapi dibikinnya buat yang apa buat gitu. yang apa. Contoh, Jadi coba. Jadi poinnya itu kan 100. Total poin 100. Misalnya dibagi flavor balance 40. Storytelling 30. Oke. 20-nya itu brand knowledge. 20-nya itu how well the cocktail represent the challenge kayak gitu. Dia mainnya sistem plus apa minus? Plus sih. Plus, jadi ditambahin terus. Ditambahin terus. Jadi kalau lu telaah poin-poin ini kan nggak ada sustainability segala macam ya. Iya. Kadang ada orang yang bikin sustainability cocktailnya. Padahal gak ada yang peduli. Nggak ada scoring poinnya. Gak ada yang peduli lu pakai pupuk organik anjir. Terus ngejurinya seperti apa dong caranya Oke. gitu. Kalau menurut gue itu harus dibaca. Baca lagi baca dulu. Dan Baru banyak yang kayak- gak baca berarti. Ya, lumayan lah. Lumayan. Oke. Berarti itu singkat aja, ngapain tuh di grand finalnya? Di grand final ada 3 challenge. Challenge pertama itu di national final ada Don Julio challenge. Oke. Jadi lo classic of the future. Nah itu challenge-nya. Classic of the future. Apa nih yang bakal ngetren 10 tahun ke depan? Benar. Jadi sekarang kalau kita bayangin tequila cocktail automatically apa?
Margarita, Iya. Paloma. Nah, bagaimana caranya recreate this Paloma and Margarita in the future? Wih. Itu. Tapi dia tentuin tuh likernya apa? Apa nggak bebas? Bebas. Dia cuman provide si Don Julio-nya itu aja. Si Oke. base spiritnya di provide. Sorry nih, Don Julio tuh tequila kan? Tequila, ya benar. Lulus. Lulus. Sebagai tukang yang jarang mabok, saya nggak pernah mabok loh seumur hidup. Oh jadi itunya Don Julio-nya udah di standby, cuman itu. Aris bikin apa? Itu bikinnya adalah pertama untuk jadi ada 2 koktail, lu harus buat 2 koktail. Harus bikin 2. 2 koktail. Temanya sama. Temanya sama. Classic of the future. Classic of the future. What is the future Margarita and Paloma? Itu challenge-nya. Jadi Margarita itu simple lah, simple syrup, lime, tequila, ada orange liquor. Kalau Paloma ini tequila sama grapefruit, soda. Oke. Ada salt rim segala macam. Ya, jadi lu harus Aduh, Margarita tuh yang biasa di blender gak sih kalau di Bali? itu frozen Margarita. Oh itu frozen Margarita, mohon maaf. Saya kebanyakan ngeliatin di Nuris. Di Nuris. Itu doang yang paling semangat kalau bikin alkohol kan. Dia teriak-teriak dulu. Naughty Nuris. Iya kan kalau dia mau bikin Nuris, itu kan. Nuris Bali. Enggak, Naughty Nuris. Nuris Naughty Bali Nuris. gue pegang. Oh bukan Naughty Nuris. Naughty Nuris kan kalau ada yang pesen koktail dia joget-joget dulu tuh di belakang tuh. Iya, Makanya kita bener-bener. liatin tuh. Ya, Nah, klasik. terus bikinnya apa tuh? Nah, gue bikinnya adalah karena di poin itu ada sustainability challenge, sustainability poinnya yang gede. Jadi gue bikinnya adalah Oh di situ ada. di situ ada. Nggak terus ada. Nggak Di situ terus ada. di situ ada. Oke. Jadi bikinnya itu adalah Margarita. Margarita masih DNA Margarita. Kalau kita ngomongin DNA, kalau kita ngomongin ingredient Margarita itu simple syrup, lime, tequila sama si apa namanya? Saltnya inilah. Yeah. Triple sec atau orange liquor ini. Kalau kita ngomongin DNA, berarti dari Margarita ini ada sweetener, citrus, tequilanya sendiri sama salt atau salinity. Oke. Nah, jadi itu yang kita breakdown, gue breakdown. Sustainabilitasnya dari mana tuh? Nah, jadi fokusnya kita pakai citrus lokal. Oke. Nah, citrus lokal pun semua komponennya kita pakai. Kayak gitu. Jadi di jus, pillnya kita Candid. infuse pakai. Di-infuse pakai honey, segala macam. Dan koktail ini konsepnya natural sweeteners juga. Nggak pakai artificial sweeteners. Jadi pakai madu. Pakai madu kele kita pakai yang dari forager sana. Berarti madunya diinfuse sama pillnya. Pillnya. Terus stylenya benar-benar Terus Margarita. ini ntar ada semua fotonya kan biar. Ntar DM gue, DM aja. Ada ya kan? Jadi lumayan kompleks lah. Oke. Jadi instead of salt, kita pakainya nori. Oh, Nori oke. oil gitu. Jadi nori oil untuk nge-represent si salinity-nya. Sebenarnya bukan salt poinnya, salinity-nya. Salinity-nya kayak gitu. Karena salt kan enhance flavors ya. Ketika gue pakai nori itu bukan cuma enhance flavor tapi nambah layer yang baru. Oke. Tekstur juga kan pasti Tekstur berubah ya, juga. benar. Nah, Tebel tipis guys. kental tipis kental. Bedanya air putih sama air gula. Iya. Pelajarin tuh teksturnya apa. Terus Itu 2 tuh berarti tuh. 2. Ini grand final 8-3 nih. 8-3. Oke. Terus nah yang paling ini kan kita pakai gelasnya yang ini recycle. Oke. Recycle. Jadi kenceng lah untuk sustainability point-nya memang gua Karena emang itu. skornya tinggi juga. Tinggi juga karena memang itu yang diincer lah dari kompetisi. Gelas recycle tuh apa kayak dari wine gitu dipotong botolnya apa gimana? Enggak, jadi ada salah satu suppliernya di Bali. Jadi mereka collecting gelas-gelas bekas, gelas kaca, gelas itu di blown, dijadiin gelas cocktails. Oh maksudnya dilelehin lagi terus di-blown lagi jadi gelas. cocktail. Sebenarnya kan Anjay, banyak keren kan. juga. Ya, lumayan. Baru paham saya. Oh ada, itu pakai itu. Ada pakai itu jadinya. Berarti harus sempet, itu berarti looksnya kayak gelas biasa? Kayak gelas biasa. Jadi lu bisa customize juga, Bang. Kayak gitu. Berarti itu yang mesti diceritain. Iya, benar-benar. Kalau nggak kan orang nggak bakal tahu juga kan. Ya. Itu salah satu poin untuk presentasi gue lah. Berarti harus bikin 1 Margarita, 1 Paloma yang tadi itu. Iya benar. Jadi palomanya simple banget. Semuanya udah di can.
Sodanya udah di can, kita pakai natural sweetener juga, citrus lokal, fermented honey, ada mushroomnya tapi biar ngasih layer yang sangat berbeda. Karena menurut gue in the future, either bartending atau culinary pasti akan lebih develop lagi, kayak gitu. Lebih bersinggungan lah ya. Bersinggungan. SKU-nya sama lah satu restoran itu. Iya dong. Daripada nyari barang lain yang ada aja. Ya ada aja udah. Pada spoil. Berarti bawa itu tembus. Terus apa lagi ini? Ada challenge lagi. Oh ini belum lewat tembus. 5 nih. Belum. Belum lewat 3. Belum, ada challenge lagi. Itu challenge 1 berarti. Challenge 1. Challenge 2-nya itu dari Singleton Whiskey, Disco Challenge. Disco. Jadi lo harus bikin koktail yang cocok terinspirasi dari disco era. 80s tuh berarti. 80s kayak gitu. Nah, Haris bawa apa? Gue ngambilnya ke belakang lagi. Ada kalau teman-teman tahu, dia itu father of disco sebenarnya. Namanya Giovanni Giorgio. Anjing gue kurang tua lagi buat ngerti itu. Nah gue itu yang gue bawain. Ntar kita tambahin lumayan kompleks lah. Oh jadi bawa si figur orang itu. Bukan figurnya tapi gue bawa vinyl recordnya gitu bang. Oh, oke. Ntar ada fotonya. Itu ada foto ya. Itu ada fotonya. Jadi kita bikin menunya itu kayak vinyl record yang kecil itu. Jadi ada salah satu lagu Daft Punk yang ngomongin tentang Giovanni Giorgio ini, itu yang kita bawain. Oke. Ya, tapi koktailnya sangat simpel sebenarnya. Twist bisa dibilang espresso martini. Karena menurut gue di disco lu perlu something yang hypen you up gitu, bikin lo hype gitu. Zaman dulu ya vodka Red Bull lah. Vodka Red Bull. Capek anjir gitu. Minum deg-degan. Keringetan lagi. Iya. Oh jadi bawa espresso martini. Espresso martini style bisa dibilang. More or less ya. Terus baru tuh tembus 3 tuh. Tembus tiga. Ini berarti semua bikin, semua jelasin. Semua bikin presentasi di hadapan juri, baru juri ngitung top 3. Top 3. Itu tapi di same day. Apa besok kan? Same day. Oke. Same day. Berarti udah langsung hitung skor, jalan langsung gak isi jeda sama sekali tuh kompetisi. Nah yang di top 3-nya yang lumayan challenging. Apa tuh? Jadi dalam cepet-cepetan bikin koktail. Oh ini speed lagi. Speed challenge. Jadi lu harus bikin 6 Kapiroska. Apa tuh Kapiroska? Kapiroska itu vodka, lime, sugar, sama crushed ice. Oke. Ya itu lu harus bikin vodka base. Lu harus bikin 6 Kapiroska. Setelah lu bikin 6 Kapiroska, lu move lagi. Lu buka black box. Lu harus bikin koktail on the spot. Waktu itu apa bikinnya? Bikinnya itu waktu itu ada osmanthus, lemon juice, Tanqueray number 10, sama orange bitter kalau nggak salah. Gue agak lupa nih. Aris bikinnya apa? Bikin enggak di box itu banyak bang isinya bang. Tapi harus jadi satu koktail apa jadi berapa? Jadi satu koktail. Jadi satu koktail. Jadi satu koktail. Jadi gue bikinnya dikasih waktu berapa itu lama? Cepet-cepetan. Oh cepet-cepetan. Cepet-cepetan. Oh. Itu nggak jeda, langsung. Oke. Langsung. Dari setelah. Wah ini seru nih kalau kayak bikin Netflix kayak Physical Asia gitu di Indonesia. Kalau dikasih. Gue nonton lagi Physical Asia. Iya siapa yang nggak tahu Amoti zaman sekarang. Bener. Berarti tuh langsung tuh. Iya Langsung bikin. Ini berarti siapa yang nyampe sana duluan gitu? Satu-satu. Oh satu-satu. Dihitung skornya. Dihitung timingnya. Berarti gitu. ini yang terakhir finalnya by time? By time. Jadi paling cepet-cepetan. Maksimum 6 menit. Setelah 6 menit akan ada deduction. Oke. Kalau lu every deduction, every second itu kalau gue nggak salah ya. Ini finalnya malah by time? By time. Berarti ini minuman tadi bikin 6, dites semua nih 6 ya? Kalau oke baru jalan? Enggak. Lu harus selesaiin dulu semua challenge-nya. Baru di juri. Oh itu Kayak di gitu. juri juga. Di juri Jadi juga. time itu juga di juri plus time. Plus time kayak gitu. Wah, Minuman lo di juri juga. Cuman yang lebih gede nilainya itu adalah time manajemennya yang lebih gede kayak gitu. Habis itu? Setelah black box kita bikin koktail segala macam dan terakhir kita harus bikin the best serve martini. Oh Ju.
Itu kedengarannya kayak simple, cuma kayaknya nggak simple nggak sih? Wah, itu lumayan kompleks. Martini adalah cocktail yang menurut gue simple, gin, vermouth, tapi lu harus benar-benar ngerti caranya bikin a good martini. Temperaturnya harus benar, garnishnya harus benar, dan Martini itu pakai olive kan? bisa pakai olive, bisa pakai lemon peel. Oh, oke. Ya, dan ada turunan-turunannya juga lah. Itu di skor juga berarti. Itu yang di skor. Di skor. Jadi yang di skor tuh overall. Overall time sama si rasa koktel kita ini. Aris dapat time berapa tuh? Wah, Beres berapa tuh? gue beresnya di 4 menit 54 second lah. Cepet banget. Wah, itu udah lightning speed. Udah lightning. Agak susah ya kalau yang bartender yang udah jadi bos lama, udah nggak jarang Wah, megang. lumayan. Ya, key-nya kan semua kompetisi key-nya itu adalah Latihan. praktis. Jadi Si rule book ini dapat berapa lama sebelumnya? sebulan sebelum untuk final. Oke, berarti sebulan itu yang sebelum. ngegas tuh, bikin Ya. 6 koktail cepet-cepetan itu udah latihan dari situ. Iya, jadi kita harus bikin yang 2 challenge itu untuk dapetin top 3, baru harus latihan buat si Finalnya itu. akhirnya menang tuh. Akhirnya. Ini baru nasional guys. Belum yang seru nih. Waduh, ini yang Iya. global, waduh. Nah, habis itu jedanya berapa lama tuh dari menang ke global? Nah, jedanya di menang ke global itu sekitar 2 bulan. Oh, 2 bulan doang. 2 bulan doang, itu lumayan cepet. Kemana juga itu. Ke 2024 di Shanghai. Shanghai. Ya, Rule booknya keluar dari? dari sekitar 2 minggu setelah kompetisi lah. Oh, berarti sebulan setengah nih. Sebulan setengah untuk prepare. Yang Latihannya. serunya itu ketika global final, gue prepare nikahan juga. Wah, gokil. Mantap. Nggak bisa gampang. Semua harus sulit. Iya, benar. Tapi nikah dulu apa global challenge dulu nih? Nikah dulu akhirnya. Oh, nikah dulu. Oke. Setelah Paling nggak beberapa dapet hari gue berangkat. Gila, gokil. Berarti paling nggak dapat restu istri lah ya. Dapat restu istri Iya, karena dulu. baru punya istri Baru juga. punya lumayan hektik lah pada saat Nah, itu. itu latihannya gimana pas ke global? Pasti kan ini udah tahu nasional pertama sempat kalah kan. Ya, Berarti kan ini global udah fully aware. Ini belum tentu dapat nasional lagi nih. Kalau gue bisa kalah di nasional, Iya, belum benar, tentu benar. bisa ke global lagi. sebenarnya prepare-nya nggak gimana ya? Gue sebenarnya nothing tulus aja, Bang. Tapi latihannya gimana? Nge-approach latihannya? Latihannya itu kita memang tertib. Jadi Schedule jelas. Schedule jelas dan koktelnya sudah di prepare in advance. Jadi gue buat koktel terus menerus buat koktel dengan produk-produk Diageo. Setelah itu ntar tinggal di ini aja, di insert ke challenge-nya. Oh, oke. Jadi produknya udah jadi. Karena kan lumayan Ini udah khatam semua nih. udah hatam semua produk. Udah khatam, tinggal dimasukin ke ntar challenge yang mana, challenge yang ini bisa buat challenge ini bisa buat challenge itu. Tinggal di twist dikit aja. Oke. Kayak gitu, itu triknya. Terus script. Nah, lo kan presentation pasti harus ada script dong. Iya, pasti. Jadi scriptnya gue buat semua Sendiri tuh. sendiri masa dibantuin. Ya kirain ada kayak Dibantuin copywriter-nya. Tapi ini Aris tuh ada timnya nggak? Kalau biasa nih kalau kompetisi yang lain kan kalau masak ada timekeeper, ada manager kayak gitu-gitu. Kita pakai tim di sirku aja sih. Oh, jadi oke. bartender segala macem. Oke, jadi timekeeper. Swadaya tim sendiri lah ya. Ya, kebetulan kan gue leader juga di sana, jadi lebih enak lah delegasinya segala macam. Oke. Em, Tapi yang berangkat mah sendiri. berangkat sendiri melawan dunia gitu waktu itu. Me against the world. Aduh, itu benar-benar tuh. Aduh, keren Benar-benar nih. me against the world. Gila, itu berarti latihan akhirnya sebulan setengah plus ngurusin nikahan juga, Iya, itu lumayan. berangkat. Berapa challenge tuh? Lawan 44 tuh waktu itu. Waduh, itu challenge-nya ada. Ntar gue berpikir dulu karena lumayan banyak nih. Ada pertama, gue sebutin gak apa ya? Nggak apa-apa. Pertama itu adalah Kettle One. Kettle One. Itu adalah vodkanya si Diageo ini. Oke. Jadi dia ada salah satu challenge-nya namanya Community Heroes. Jadi bartender harus nge-create community yang Harus nge-create community. Yes. Gimana masih cap geng apa gimana? community yang memiliki good purpose for the industry. Oke. Jadi ada purpose-nya lah. Yang menang sebelum tahun gue itu adalah dia bikin
untuk honey gitu loh. Jadi beekeeper itu supaya lebih banyak lagi yang minat dengan job ini. Ini berarti PR-nya sampai ke kampung sendiri masih bikin. Waduh, itu challenge-nya seperti Harus itu, bikin Bang. apa? Nah, kita bikinnya Islander. Nah, jadi komunitas dari Islander sendiri kan kebentuknya karena si challenge ini ya. Jadi kenapa gue kepikirannya Islander? Pertama, Islander itu sangat simpel sih sebenarnya, ada dua meaning. Stand for Island Bartender sama How We Live in the Island. Oke. Kayak gitu. Jadi yang kita Enggak create cuma orang pulau doang, cuma gayanya kayak orang kota gitu. Iya. Wah ini Di Bali udah pakai pelan-pelan tapi jaket kulit. nyelempet ya. Di Bali Iya udah lagi pakai pakai jaket jaket kulit. Jo punya jaket kulit ya. Aduh. Ya, seperti itu. Oh tapi emang ini komunitasnya bakal dicek nih beneran ada atau enggak? Beneran ada itu di scalability-nya dicek, Bang. Itu yang akan dijuri sama si juri-juri internasional ini. Nah, berarti ini dalam waktu sebulan setengah harus bikin komunitas ini? Harus bikin. Dari rulebook itu keluar? Dari rulebook itu keluar. Gokil. Satu challenge. Iya itu satu. Challenge. Jadi gue bikinnya. Lah bikin geng challenge. Ada yang teman gue dari Thailand. Gara-gara World Class Global Final. Dia turun 10 kilo. Gara-gara ikut lari. Gara-gara mikirin. Oh, gue pikir dia bikin komunitasnya lari. Ya kan nggak tahu ya. Kayak waktu itu tuh gue pernah bikin gimana Pak, beer mile, lari semile tapi sambil ngebir. Ya kan gue nggak tahu. Oh dia gara-gara stres. Gara-gara stres untuk si World Class ini. Gokil. Itu baru satu. Baru satu. Jadi Gila banget itu. Itu Gue lumayan. baru dengar pertama kali sampai ngasih PR segitu. Itu kan basically PR dong. Iya. Berarti nyampe sana cuman explain aja. Yang ini di jurinya online. Oh di jurinya online. Online. Berarti sebelum berangkat. Sebelum berangkat ini pre-challenge. Anjay. Pemanasannya. Berarti harus ngirim kayak video submit gitu. Video submit. Jadi video submit ntar dipublish di Forge Guide. Di Forge Guide itu salah satu big platform di dunia cocktails internasional. Nah di sana kita akan dilihat sama orang-orang kayak gitu. Mamam kalau lu jago tapi sombong kelar anjing. Iya benar. Siapa yang mau nolongin lu anjir? Iya dong. Iya dong. Tekniknya suruh bikin komunitas. Bener. Kayak gitu. Ujung-ujungnya cuma teman-teman pegawai doang katanya buat kayak follower palsu. itu sampai gila sih. Itu lumayan, waduh kacau sih itu Bang. Suddenly langsung bikin komunitas. Tapi untungnya gue udah mikirin si Islander ini dari lama. Oh jadi tinggal di plug and play aja sebenarnya kayak gitu. Jadi Islander itu seperti apa sih? Jadi kita kolaborasi antara yang kita invite yang bartender yang mungkin belum terlalu experience. Terus kita tandemnya sama si either local producer, local farmers. Kita mau belajar lagi tentang ingredient yang ada di Bali. Oke. Jadi outcome-nya seperti apa? Outcome-nya kita bisa bantu si produser-produser atau farmer yang kecil ini supaya bisnisnya mereka grow. Dan ini salah satu point of view gue. Kan di Bali ini banyak banget restoran yang buka itu konsepnya either Italian, Mediterranean, Japanese. Ya, itu yang paling banyak soalnya. Paling banyak kan. Gimana caranya nge-insert si local ingredient ini di konsep-konsep itu. Oke. Gitu, kerjasamanya sama yang bartender buat R&D kayak gitu-gitu. Kayak gitu. Jadi kita main ke yang kolaborasi kita pertama kita main ke foragers. Oke. Foragers itu apa ya bahasa Indonesianya? Ya yang cari duitnya di hutan lah. Yang nyari barang di hutan yang barang bagus. di hutan. Ya. Mereka nggak tahu apa yang grow. Jadi pedoman yang forager yang kita ajak collab itu selama sesuatu itu bisa dimakan oleh hewan berarti itu bisa aman dimakan sama manusia kayak gitu. Jadi kita collab sama mereka. Kita berarti harus ada hasilnya juga tuh. Iya, collabnya apa? Itu yang dites juga. Itu yang dites. Gimana community ini bisa scalable. Oke, itu Aris bawa berarti barangnya? Enggak. Kita itu online. Nunjukin Semua aja online. Ya, semua online ya. Anjay bisa bikin. Terus lanjut. Ada bikin apa lagi yang lebih gila lagi? Ada nggak apa itu yang paling bikin pusing lu?
Ada yang lebih gila, belum nih. Belum. Itu baru pemanasan. Itu baru belum berangkat tuh. stretchingnya aja itu. Pemanasan belum jalan, belum berangkat. jalan. Itu baru child pose doang, stretching. Kalau yang lari lagi kakinya lagi begini-begini doang, tangan. Terus ada beberapa challenge yang jadi di global itu kompetisinya dibagi menjadi 3 hari. 3 hari. Deretan. Apa kepisah? Deretan. Deretan. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Terus challenge-nya sendiri in total ada 2, 6. Taduh, ini sistem gugur apa skor? Sistem gugur. Oh berarti ada yang pulang hari pertama ada tuh? Itu sistem skor deh bang. Sistem skor. Jadi dari 44. Jadi ini 4 masih ada lah ya. Sampai hari terakhir ada ya. Masih ada. Gak yang tetap pulang. Oke. Jadi sistem skor. Jadi challenge-nya total ada 6. Oke. 6 challenge. Jadi pre-challenge yang Kettle One Community Heroes. Dan hari pertama ada 2 challenge. Hari kedua ada 2 challenge. Hari ketiga final. Nah yang hari pertama ini challenge-nya adalah Don Julio. Oh tequila lagi. Nama challenge-nya High Pie Lokal. High Pie Lokal. Iya. Itu gua aja nggak ngerti pertama. Apaan baru pertama dengar. Jadi High Pie ini somehow dia itu adalah apa ya? Gimana lu caranya mengkombinasikan? Lu disuruh buat 2 cocktails yang terinspirasi from the place of the competition. And the cocktail that inspired by your homeland. Oke. Jadi High Pie ini kita disuruh combine, bukan combine. Ini bahasa Mandarin berarti? Iya, High Pie ini bahasa Mandarin bang. Oke. Yeah. Gue Cina kedok doang jadi gue. Jadi gue bikinnya pada saat si Don Julio Challenge ini adalah apa sih orang yang orang cari ketika main ke negara. Oke. Itu gue bikinnya konsep street food. Aris bawa apa berarti koktelnya? Koktelnya yang dari homeland ini gado-gado. Wih gado-gado. Gado-gado. Pakai tequila. Terus yang dari sana Malatang lu pernah dengar ya? Tahu. Nah itu. Tahu. Jadi ada 2 konsep street food itu. Berarti kuah-kuah Mala gitu. Kalau itu paham, makanan mah doyan. Malatang kayak gitu. Oh berarti baik ya nggak bawa Bali ya, bawanya Indonesia lah. Kalau gado-gado kan lebih ke lebih Indonesia Bali lah ya. susah. Bawa bahasa genep gimana caranya coba? Kirain kan gado-gadonya gimana berarti jadi ya? Jadi gado-gadonya kita breakdown lagi peanut sauce-nya atau si bumbu gado-gadonya ini kita bikin sirup. Terus ada lemon juice, ada kaffir lime-nya yang diinfuse dengan amaretto. Amaretto ini salah satu liquor. Oke. Terus ada Don Julio Anejo. Anejo Itu yang white. Enggak, yang paling lama di aging di barrel. Ya, karena untuk ngehandle si flavor dari peanut dan apa ya kaffir lime, lu butuh spirit yang benar-benar Ini yang kuat untuk handle itu. Yang berarti ini yang biasa dipakai shot apa enggak nih? Enggak. Yang enggak. Sipping tequila ya. biasanya. Yang paling mahal juga berarti. Lu bisa. Gue bisa. Gak bisa belinya kayaknya. Yang paling high end-nya lah. Don Julio itu kan yang botolnya paling sering dipamerin itu gak sih? Iya. Iya. Ya beberapa kali. Gue nggak tahu lagi lu ke pameran mana. Pameran furniture nggak ada lagi. Yang biasanya bentukannya gini maju gitu bukan? Itu bukan sih? Iya, bener, Itu kan? bener. Ntar ada lah fotonya. Iya, itu mah biasa yang dipamerin itu keren. Ya, jadi bikinnya si gado-gado, koktelnya itu sour, pakai telur juga. Oh, pakai telur. Pakai telur. Berarti ada kayak foam gitu. Ada foam gitu, terus garnishnya bawang goreng. Bawang goreng powder. Oh, bawang goreng powder. Sama ada sedikit cassava powdernya juga. Oke. Kayak gitu. Gelasnya pun locally handcraft segala macam. Nah, kalau yang malanya gimana nih? Malanya nih gue sebenarnya agak bingung Ya, awal-awal pasti, gimana caranya gitu. Cuman dari malatangnya sendiri gue akhirnya nge-breakdown cuman ada beberapa ingredient yang gue ambil. Kayak shiitake mushroomnya, Sichuan peppernya, dan juga ada beberapa vegetable yang bisa ngasih flavor savory kayak leek dan segala macam. Terus kita pakainya reposado tequila yang di bawahnya Anejo secara pengumuran. Kita bikin clarified broth malatang
Oh sampai bikin broad. Iya, broadnya kita clarified segala Oke, macam. Thanks Chef Sirko. Untung jujur dia. Gue pikir keren juga dia bikin broad clarified. Bikin konsome dia. Terus on the top kita pakai Sichuan and chili oil kayak gitu. Oke, itu fungsinya tim ya guys ya. Gitu. Itu fungsinya tim. Ya harus inilah berbuat baik. Berarti ini broad daging nih berarti. Broad daging. Broad daging. Bang. Campur tequila. Campur tequila. Cuman dagingnya itu kita adjust sedikit. Adjust supaya nggak terlalu yang benar-benar lu minum. Of course ya. Benar-benar. Kita adjust. Kita playing around sama ini juga Ya kan kalamansi. minumnya gak panas kan. Pakai mie. Panas pakai mie lagi. Oke, Gitu. keren. Itu hari Ada foto ya? pertama. Ada. Ntar Oke, gua kirim. aman. Ntar gua Biar kirim. pada nggak bingung malatang jadi koktail gimana gitu kan. Nah, habis Terus? itu lanjut. Challenge kedua di hari pertama, challenge kedua ini yang paling ngeri nih. Apa tuh? Blue Label Challenge. Namanya Future Stride. Future Strike. Iya. Ini whiskey berarti. Whisky yang bener-bener sangat high end lah. Iya. Kan ada yang biasa dipakai mabuk kan yang itulah. yang red kan? Iya benar-benar Iya. yang red. Ini yang mentok blue. atas. Yang mentok atas. Iya. Blue Kalau Label. belinya dipamerin lah. Iya. IG story seminggu Iya. tuh biasanya. Baru diminum. IG story. Throwback mulu lu. Throwback. Oke, Sampai itu. ada highlightnya lagi di Instagram. Tapi apa temanya Future Stride. Future Strike. Jadi Strive-nya apa? Strive apa? Stride. Lurus. Iya. Oke. Jadi lu bartender di challenge untuk creating cocktails atau presentasi Oke. yang menggunakan teknologi di masa depan. Woi, AI. Guys. AI segala macam. Dan bagaimana cocktail culture di masa depan. Oh, ini ini. challenge yang gue menangin ya, Sal. Oh, ini ada yang ini juara satu nih. Bukan. Ada Jadi setiap challenge itu ada pemenangnya. Oke. Ada hadiahnya juga berarti. Enggak dong. Oh, enggak. Ada terima kasih aja. Terima Terus kasih. fungsinya menang apa dong? Prestige. Oke. Ya, jadi setelah Piagam. menang tuh piagam dan koneksinya lumayan gede bang. Oke. Jadi community Disayang sama buat Blue kelas Label lah. ini- Ah iya Iya. benar. Jadi bawa teknologi tuh berarti. Bawa teknologi, teman Bawanya apa tuh? teknologinya yang ini gue bawa prakarya. Oh, bikin sendiri. Bikin sendiri bang. DIY. Bikin apa nih? Jujur di challenge ini gue sangat minder. Oke, tapi menang. Tapi menang. Oke. Mindernya itu adalah ketika gue sampai di hari di challenge ini, gue lihat sebelah. Jadi settingan preparation roomnya itu kayak master chef. Oke. Jadi lu punya apa ya selain Masing-masing lah. stationnya Island masing-masing. station masing-masing. Ya. Stationnya masing-masing. Gue lihat sebelah kanan, sebelah kiri. Stainless semua tuh. Mau bawa hologram yang harganya 20 juta. Hologram. Yang tau gak yang kipas Oh, iya, yang iya, bisa iya. mancarin hologram. Iya. Ada yang bawa perintilan 25 juta. Gue bawanya prakarya pada saat itu. Apa tuh prakarya? Prakaryanya adalah gimana caranya gue bisa bikin hologram. Cuman menggunakan, lu tau ini gak sih? Prisma Oh, iya. yang DIY gitu. Iya. Yang biasa biasanya orang kalau bikin kacamata tiduran tuh yang kayak gitu-gitu kan kurang lebih yang mantul-mantul. Yang mantul. Nah gue bikinnya itu, pakainya Mika. Tapi bikin sendiri. Bikin sendiri. Jadi ide gue itu adalah gimana caranya gue bisa nge-create another version of me from the Wih. future, hologram, biar bisa ngomong di sana. Jadi awalnya kita bikirinnya itu programming nih pasti nih. Kayak gitu. Ternyata ada salah satu bartender gue namanya Nanda. Shout out Nanda. Thank you, shout out to Nanda. Dia yang akhirnya, ini Pak, rekam videonya, ntar gue yang editin jadi hologram. Oke. Nah gitu. Cerita lebih tua tuh berarti. Iya, lebih tua. Beloknya kemana-mana tuh. Jadi kayak Santa Claus. Udah sampai di sini berarti ada. Gitu. Oh, jadi future-nya lebih ke ada gimmicknya lah. ada gimmicknya. Oke. Jadi- Minumannya sendiri Minumannya sendiri kita enak aja. Yang penting enak apa gimana? buatnya di future highball. Lo highball itu whiskey Iya, yang masalahnya soda. Soda. Jadi future highball gimana gue melihat future highball ini adalah highball biasa, whiskey, soda, cuman es batunya diganti.
Pakai sama es batu stainless. stainless. Ya, jadi nggak melt. Jadi lu kalau cocok buat gue tuh. Iya, diem aja. Bisa diisi apa bego masih dingin. Jadi logikanya adalah lu minum whisky mahal, Oke. lu nggak harus worry bahwa Bakal dilute. bakal dilute. Wih gokil, keren Kayak banget. gitu. Terus Cocok banget buat gue. iya, ntar gue kirimin deh ini ya. Linknya di mana beli? Linknya lagi, gue kira barangnya. Barangnya di mana? Terus whisky highball, future whisky highball pakai stainless ice. Nah, adds on-nya adalah gue punya ide bahwa di masa depan bukan cuma bartender yang bisa menentukan flavor apa yang customer mau minum. Terus siapa dong? Customer bisa juga menentukan. Oi. Jadi gue bikinnya flavor kapsul. Bisa pilih. Bisa pilih ada 3 varian pada saat itu. Oke. Plum sama vanilla, passion fruit and nutmeg, sama coklat and mint. Berarti dituang meleleh tuh langsung kecampur gitu. Tuangnya kayak gini. Dibuka. Gitu. Kayak gitu. Oke. Jadi dibuka terus Anjay, dicampur. kepikiran. Bisa jadi hilang. jualan terus. Bisa jadi jualan dong gitu. Bener. Iya dong. Kopi kapsulnya rame apalagi gitu. Iya, Iya. bener. Itu yang gue bikin. Jadi semua experience-nya itu kegabung lah, satu kesatuan. Patenin Kayak gitu. tuh. Iya bener ya itu. Gimana Jadi ya, bikin gimana ya? itu. Ya, Plus ya, ada Aris in the future In the yang ngomong future-nya, ngejelasin. ya, jadi kemarin itu gue bikin box aja, box yang terbuat dari mika hitam. Oh ditembak ke sana. Jadi iPad-nya di bawah. Jadi gue pakai pancarnya pakai iPad. Oke. Jadi prismanya di atas iPad, cuman ketutup box gitu. Jadi nggak kelihatan. Nggak kelihatan tuh dari Di iPad. bawahnya ada speaker. Keren sih anjir. DIY gitu bang. Ih, keren. Jadi di bawahnya ada speaker kayak gitu. Ih, keren banget. Jadi ntar di awal presentasi dia yang akan ngomong tas. Wih, dia kagak tahu tuh cuman dari. Tapi dicek gak? Itu menjadi poin gak? Kayak kreativitasnya itu kan kreatif banget Iya berarti itu kan? jadi poin juga. Jadi Oh, poin oke. dan yang menurut gue dapat poin plus di sana adalah banyak yang bawa equipment mahal. Cuman Gak sebagus tuh jadinya. bukan nggak sebagus tapi mengganggu si presentasinya. Oke. Nggak ada nge-link ke presentasinya si foto ini. Cuman dia bawa equipment tuh nonjol Buat show off. show off doang kayak gitu. Show off gue kaya gitu. Budget gue gede nih. Gitu. Nah, itu Gitu. abis itu menang tuh, langsung dikasih tahu menang. Enggak, Apa itu di pengumuman terakhir, paling terakhir pengumuman. Habis itu lanjut apa lagi? Ada yang lebih susah lagi? Setelah itu ada ini hari kedua ada 2 challenge juga, ada Singleton Challenge. Singleton itu sense the moment. Wah, whisky lagi nih. Whisky lagi. Jadi sense the moment itu challenge-nya gimana juri bisa present dan sense the moment during your presentation. Oh, Kayak maksudnya kalau gue misalnya kayak berasa lagi kayak sunbathing berasa tuh kena mataharinya Kena gitu, matahari, seakan-akan kayak gitu. gitu. Nah, Aris win apa? Nah, kebanyakan peserta yang dari global yang lain ya. Jadi kan sense the moment ini otomatis orang mikirnya either dia bikin high energy presentation or low energy presentation. High energy Contohnya yang gimana? dimaksud wah dia bikin disco segala macam, oke, party oke. segala macam. Gue kepikiran di opposite. Si low energy ini jadi judge ini bisa fokus. Jadi gue bawa konsep melukat Oke. di presentasi itu kayak gitu. Jadi Alkoholnya gimana tuh bisa nyambung sama melukat? bukan minum melukatnya ya, Iya. cuman di purity-nya itu. Oke. Jadi musiknya kita pakai musik yang tau nggak musik yoga gitu, Iya. hanpan gitu. Iya. Iya. Terus Bawaannya tidur ya. Iya. Terus jurinya gue suruh di awal presentasi gue suruh tutup mata, gue nyalain dupa, Oke. terus gue puter-puterin kayak gitu dia aroma dupanya masuk, baru lanjutin presentasi kayak gitu. Alkoholnya sendiri rasanya gimana? Alkoholnya kita tonjolinnya di Mesoi Wood pada saat itu. Apa tuh? Mesoi Wood itu Saya ngerti putnya doang. wood kayu mesui. Oke, kayak gimana tuh? Let's say Jadi deh. kayu mesui ini native dari Papua.
Cuman di Bali sering juga dipakai untuk seremoni. Oke. Kayak gitu. Biasanya di beberapa masakan kalau tante gue bilang dari Malang, kalau dia masak gulai pakai kayu itu juga. Oke. Kayu mesui. Jadi kayak mirip kayak cinnamon bang. Cuman lebih aromatik, lebih delicate, lebih ada coconut notes kayak gitu. Ntar gue bawain deh. Oke. Siap. Kayu mesui. Jadi Itu yang terakhir. ada lagi Sebelum terakhir. Sebelum terakhir itu ada Tanqueray. Apa Tanqueray Challenge, Gin. Oh itu brandnya. Brandnya Tanqueray namanya. Jadi kita disuruh untuk membuat industry legend nama challenge-nya itu. Jadi Alkohol industri ini berarti. alkohol industry legend di era sebelum-sebelumnya yang menginfluence Kalian kalian gitu. sebagai bartender. Haris bawa siapa? Gue bawa mentor pertama gue di Potato Head namanya Dre Maso. Wih, Sudah bang? nggak tahu gue. Bisa kepikir, gue pikir yang artis banget, yang bartender mana malah bawa yang. Yang mentor gue. Mentor Dre pertama. Maso. Karena Dre Maso ini global icon juga. Oh, oke. Global Mohon icon. maaf gue nggak tahu berarti. Kalau lu pernah dengar Altos Tequila, brand tequila ada salah satu dia salah satu yang co-foundernya. Oke. Kayak gitu. Jadi dia Jadi orang udah banyak yang tahu lah ya. untungnya iya. Oke. Gue pikir kayak bos gue yang pertama aja gitu. Oke. Jadi create cocktail based on favorite cocktailnya dia, Gin Ricky. Twistnya itu pakai akar wangi sama kalamansi kayak gitu. Tapi lu harus bikin 3 cocktail sih. Oh 3 koktail temanya itu. From the industry legend from the past, present, and the future. Siapa aja tuh berarti? Berarti yang ini yang pas ada Dre Maso, mentor gue sendiri. Yang present ada Shingo Gokan. Oke. Shingo Gokan itu bartender Jepang. Cuman brandnya dia udah di mana-mana. Salah satu bartender Jepang yang menurut gue paling sukses lah. Terus yang future lu gitu. yang future-nya cuma gambaran tangan doang. Oh, Karena gue percaya future itu dari tangan lu sendiri kayak gitu lah ide-idenya. Dalam kelas. Nah, Itu berarti udah hari kedua nih. Udah hari kedua sebelum pengumuman top 8. Oke. Oh di top 8 di pengumuman dulu. Pengumuman dulu. Berarti dari 4 nih 4 ke 8. ke 8. Habis dari 8 ada berapa challenge lagi? Ada satu challenge. Grand Oh cuma final. satu, ketiga. Apa tuh challenge? Itu namanya Shanghai Showdown. Jadi challenge-nya itu within less than 12 hours lu harus create a pop-up bar. 6 cocktail recipe, per recipe dikali 60 porsi. Berarti lu harus nyari temenan di sana siapa? Nah, ketika lu di-announce menjadi top 8, lu boleh milih 2 support bartender dari negara yang gak masuk. Oh, oke. Ya. Keren banget ini kalau jadi serial TV ya? Sebenarnya iya. Dulu Iya. itu World Class ini ditayangkan loh. Oh, dulu Iya, sempat. Dulunya. Cuman sekarang kayaknya karena orang banyak kan nonton Reels kali ya. Iya. Iya. Short circuit punya. Gue pilihnya dari Thailand sama Filipina. Oke, yang relate teman-teman Sebenarnya karena cheap labor ya. dia yang bilang. mulut gua. Gak nyangka keluar Nggak, dia yang bilang. mereka yang bilang. No, just joke aside. Joking aja ya. Gue kira serius kan gak mungkin juga. Emang dibayar kan kagak? Enggak, karena ya pertama karena relate. Dan kita during the competition lumayan sering jalan-jalan bareng-bareng lah kayak gitu. Yang paling ngena lah ya. Paling ngena, paling Semua sendirian berangkat. chemistry-nya ada lah. Southeast Asian ya. Ya. Nah itu nyari barnya gimana? Jadi kita disuruh untuk prepare satu bar konsep. Oke. Jadi satu bar konsep terus di-deliver ke local artis di sana. Oke. Lokal artis di sana akan gambarin bar konsep lo seperti apa untuk jadi background si pop up barnya nanti. Oke.
Kayak gitu. Pop-upnya beneran berarti nih. Beneran Mas. In 12 hour berarti mesti nyari. Tapi apa udah nyari dulu sebelum? Udah ada, tempatnya udah ada. nyari kan udah dari rulebook itu udah tahu berarti. Udah tahu kayak Oke, gitu. berarti udah nyari nih gue bakal kalau sampai lulus top 8 gue bakal ke bar ini Iya. pop up. Iya, seperti itu. Anjir serem banget ya. Waduh, itu yang ada yang bikin ngeri lagi. Jadi ketika pop up bar itu, lo akan dijudge dulu sama juri resmi. Juri resmi dijudge selama 10 menit each, 80 menit lah. Ada 8 peserta. Setelah 8 peserta itu setelah penjurian selesai, ada 600 orang masuk Bang. 600 orang. 600 orang dari seluruh dunia lah. Influencer seluruh dunia. Dia memiliki hak vote 1 Oke. untuk ngevote si bartender ini. Nah itu gue menang juga tuh, People Choice. Wih. People Choice Award. Itu berarti dia dari based on keliling-keliling pop-up itu dia nyamperin semua. Keliling Oh berarti pop-upnya. tuh pop-up isinya cuma influencer doang tuh? Influencer, media, orang-orang industri. Oh dia hopping juga berarti? Hopping, juri-juri kayak gitu. Oke. Jadi pop-up bar ini di ballroom Bang. Oh, Di ballroom. Enggak, gue pikir nyari bar ke sono berangkat anjir. Enggak, di Oke, ballroom. oke. Kita bikin pop-up bar biasa gitu. Oke. Ya. Jauh lebih make sense sekarang dia. Gue pikir keren banget kan, tahu-tahu ke restoran mana kayak gue gas. panggil bar lo. Itu berarti 6 resep berapa porsi? 360 porsi. 60 sebiji. Iya. Wah itu udah kita prepare-nya kayak Ya kan gak mungkin yang diinfus sirup infusnya gak bisa bawa nggak ya. bisa Masih dong. harus Nggak bikin di bisa, harus sana. bikin on the spot. Pas detik itu juga berarti. Pas detik, In 12 nah. hour. Announcement top 8 itu di jam 8 malam. Nah, jam besok jam 3 sore bar lu harus sudah buka. Oke, 12 hournya sampai buka aja. Sampai buka. Berarti perjalanan masih ada tuh. Iya, Eksekusi masih baik juga berarti. ya cuman dari jam 8 lu cuman boleh stay di preparation room sampai jam 12. Oke. Besok pagi jam Sustainable 7. banget tuh. Iya. Tidur. Tidur ya. Besok pagi lu harus Mana bisa tidur begitu sih? besok pagi lu jam 7 baru bisa prepare lagi. Oke, sampai jam 3. Sampai jam 3 kayak gitu. Jam 3 baru lu harus sudah ready. Oke, udah dandan juga tuh kan? Udah Berarti dandan. kan buat ketemu Makan orang-orang. aja yang belum. Kagak apa pembalap F1 dong yang habis kelar kompetisi kurusan ya ini juga. Ini juga. Ini semuanya diserap. Anjir, itu berarti langsung di score by vote. Minumannya By juga di vote. score tapi yang di sama judge saja. Iya. Berarti Iya. yang si influencernya cuma Jadi voting aja. Ada 2 winner gitu. Ah, Winner by score, winner by people. People choice sama yang di score. tapi ini bantu buat juara akhirnya juga dua-duanya. Yes. Oke. Yes. Ini menang ini tembus 3. Enggak, langsung announcement. Oh langsung announcement. Itu Langsung terakhir announcement. berarti 8. 8 ya. Oke, anjay keren banget cuy. Gila sih, gue bayangin aja. Berarti di situ ada 8 kali 360 minuman Iya. yang harus dibikin. Harus bikin. Kuat anjir itu 600 influencernya minum. Itu kagak pada tepar semua di jalan atau gimana? Iya dong 600 lawan. Iya, bener-bener. Cuman paling nyicip doang. Iya. Ya. But still gue mah udah di lantai itu gitu lah. Nyicip mah banyak banget kan itu berarti. Banyak banget, Iya. banyak banget. Cuman dia mereka random aja bang. Iya. Ke bar ini, ke bar itu, ke bar ini, ke bar ini, ke bar itu kayak gitu. Wah anjir keren sih. Ya benar. Sampai akhirnya juara 2. Juara 2 global. Si nyangka sih gua. Gak nyangka sih kan. Ini di menit hampir yang udah sejam ini mau mulai kelihatan ya. Lama ya paling ini. Nah itu berarti langsung di skor. Iya langsung di skor, terus pengumuman di stage yang besar, diumumin yang menang, misalnya nih challenge winnernya siapa aja, lalu dipanggil ke stage. Konon katanya kalah tipis nih katanya. Waduh, itu yang bikin. Cuman gue ini ya, apa namanya, sedih dan bersyukur. Iya, bisa berangkat lagi. Iya lo Free pengalaman flight kayak gini tinggal. pengalaman seumur hidup men. Waduh, Lu juara nggak bisa gila. ikutan lagi kan? Iya, Iya. itu bisa dibilang salah satu highlight di hidup gue. Ya, bener-bener. Kalau bohong kalau nggak bilang highlight. Ingetan ini pasti sama acara nikahnya. Acara nikahnya bikin air untuk cepet.
Bener. Iya bener top 2 gue. Oke, let's say dah, nih kan kita udah banyak yang dengar. Let's say keluar dana pribadi abis berapa itu? Bohong kalau nggak keluar buat latihannya. Mungkin latihannya kagak pakai Blue Label beneran ya, cuma tetap Iya, keluar bener, dong bener. buat nyari profil rasa. Ini buat gambaran nih, Iya, kan? iya, bener. Kompetisi itu tidak ada yang gratis kawan-kawan. Ya, betul, intinya betul, itu. betul. Harus ada investmentnya Iya, lah. aduh investment. Benar. Karena in the end of the day yang juara kalian, bukan Iya, yang bukan yang bener. lain ya. Bukan spiritnya. Iya, bukan spiritnya. Gue pribadi ngeluarin dana itu sekitar ya ini ya. Jadi karena kan Range saja lah, range-nya sekitar 15-20 lah. 15-20 buat latihan mostly itu. Buat latihan, buat video syuting. Oke. Sorry deh, video syuting dibayarin sama company. Oh, oke. Iya. Ini berarti ada yang disupport sama company ya? Ada. Benar-benar di support Makasih, sama Sirko company. Base. Makasih. Thanks Sirko Base. Selalu di hati. Selalu di hati, biar benda gak kerja di sana ya. Bener. Berarti di luar itu ya masih keluar 20. Keluar 15-20. 15-20. Karena kan gue ada ngedit video. Oke. Ada beli gelas yang kayak gitu. Bikin jas. Oh iya. Bikin jas bang, uniform harus bikin kayak gitu segala Bawa macam. berapa uniform ke sana? 3 hari itu ya, ganti-ganti 3 hari. 5 bang. 5? Sorry. 1 jas, 2 jas, itu 4 lah. Di rulebooknya harus jas? Enggak, cuman kan kita harus tampil beda aja. Oke. Ya benar-benar. Kembenan kan? Sarungan gitu. Sarungan, peci. Oke, ini kan udah keluar duitnya. Ya. Emang kalau juara benefitnya apa sih yang paling berasa? Ini Waduh. juara 2 nih ya, kita ngomong juara 2 loh. Ya. Bodoh amat, penting juara ya kan, penting intinya juara, itu. ya, benar, Juara benar, nasional benar. udah pasti nomor 1. Benefitnya apa biar yang lain ini nih, kan ini efeknya dari cerita ini ada yang takut, ada yang semangat dong pasti. Iya benar. Biar yang takutnya makin gak takut nih awalnya. Iya. Benefitnya sebenarnya memang sih kompetisi sekaliber world class ini mereka tidak pernah untuk nasional ada, cash money-nya ada. Untuk global mereka nggak pernah ngasih cash money. Oke. Tapi setelah after global, connection lu akan sangat banyak seluruh dunia. Gue aja after global yang benefit ya yang paling banyak itu adalah gue bisa keliling ke Korea, ke Jepang. Ada aja yang tuh invite tuh. Iya, Gesif dan itu dibayar Wih. tentunya kayak gitu. Ke Hong Kong kayak gitu. Dan lu Gesif bukan di bar-bar yang Ece-ece. ece-ece. 50 best mah masuk. 50 best, 5-star hotel, kayak gitu. Dan selain itu pasti nambah kredibilitas dong. Nah, dan menurut gue Ya pastilah dia juara aja udah kredibilitas. Orang kompetisi begitu bentukannya. iya benar. Ya kredibilitasnya lebih tebal jadinya, jadi lu bisa ngelakuin apa yang lu mau jadinya. Ini kan berarti baru jalan setahun ya? Baru jalan setahun bang. Udah gesif di luar negeri kemana aja? Pertama ada di, wah gue lupa saking. Lumayan kan? Lu cek Instagramnya dia. Yang paling memorable lah, memorable. Memorable itu ada 2. Kalau Ada memorable ada 2. Ada di Hong Kong sama di Xiamen ya bener Xiamen. ya? Xiamen Ya ya. kurang lebih begitu lah, gue juga kendok doang gue ini. Di Hong Kong kenapa memorable? Karena bar yang gue gesif itu adalah barnya si hero gue bang, si Ngogokan itu yang ngejuri. Oke. Iya, dia itu ngejuri juga di World Class kayak gitu. Jadi barnya namanya Gokan Hong Kong. Oke. Jadi itu salah satu yang memorable lah. Berasa collab sama idola ya. Gini Wih. banget. Kayak main bola Tarkam sama Cristiano Ronaldo kan rasanya. Bener-bener. Morales lah. Ya morales lah ya kurang lebih gitu. Beda ini adem aja begitu minum. Nah kalau yang di Xiamen ya? Xiamen-nya itu memorable karena gue sebenarnya underestimate. Oke. Jujur ya. Wah ini city di mana sih ini? Barnya di mana sih? Iya. Padahal dia juaranya di Cina nih. Shanghai. Di Shanghai. Wah, out of nowhere lah menurut gue ya. Terus surprisingly rame banget bang waktu GSF Oke. itu. Jadi kita prepare 30 portion per cocktail. Kita bawanya 4 portion. Jadi 120 portion which is untuk GSF 3 jam itu udah oke banget lah. Oke banget. Udah oke banget. 120 cocktail udah oke banget. Biarpun banyak yang bilangnya 30 bawa 15 ya.
Boy 5 lagi. Nah, dia ngomong bukan gua. Dia ngomong. Ya, itu konon katanya ya. Konon katanya. Ya kita sama-sama tahu aja lah. Makanya gak diajak lagi loh. Gue gak ada ngomong. Itu berarti total 100-an lebih ya keluar? 120 within 2 hours. 2 hours. 2 jam udah habis. Nah yang bikin sangat interesting itu, nah gue kan masih ada 1 jam dong. Iya. Nah 1 jam kita bikin bespoke cocktail. Wih. Itu benar-benar Bespoke ala minute ya kalau bahasa dapur. Ya, Jadi itu berarti pakai perabotan yang ada di sana langsung coba. Itu yang benar-benar ngobatin rasa kangen gue kerja di bar. Benar-benar full time di bar maksudnya. Lumayan. Berasa kayak gue bartender nih Gua di darah bartender nih. Biarpun juara gue tetap lagi. bartender. Tapi selain itu berarti ada di negara-negara lain juga. Ada Korea, Tokyo, Jepang, ada di Thailand, Bangkok, Singapura, Vietnam, Oke. Filipina. Oh Filipina juga. Nyamperin temen yang kemarin bantuin itu. Iya. Good friend lagi deh, good friend. Filipina, di mana lagi ya? Di Cina itu. Oke. Iya. Itu aja kan 20 juta balik lah ya. Wah, lumayan. Ya, oke lah. Kalau moto benefit yang kelihatan itu aja yang jelas ya. Yang jelas ya itu. Ya, kontrak di belakangnya kita kan nggak tahu. Waduh, ini keren banget sih. Gila gue internet bisa se-impact itu ya. Ya, not bad lah bang. Sebenarnya. Bisa lebih baik lagi ya. Bisa lebih baik. Amin. Ini katanya mau berangkat lagi. Iya, mudah-mudahan. Nah ini buat yang muda-muda nih, apa yang tua-tua yang mau ikutan juga gak apa-apa sih. Iya, benar. Emang mentalitinya pas kerja di bar tuh apa sampai bisa, menurut kan ini kan rapotnya ya, hasil rapotnya bisa juara. Iya, benar-benar. Tapi pas mulai kerja tuh gimana tuh? Sampai disiplin-disiplin apa yang dilakuin di kerja yang bantu banget sampai ya bisa bikin Aris kayak sekarang? Pertama, menurut gue lo harus punya goals. Punya apa sorry? Goals. Oke. Goals. Harus punya arah. Mau kemana kan. Dan harus konsisten. Oke. Konsisten. Dan menurut gue yang paling penting itu lo harus punya sesuatu goals yang bukan cuman mewakili diri lu aja. Contohnya goals gue dari dulu itu selalu, wah gue pengen nunjukin nih Bali bartender itu bisa loh. Oke. Di dunia dengan cara apapun. Kayak gitu. Oke. Nah disiplin-disiplin yang dilakukan ini adalah pertama ya harus tetap hungry. Ya, harus Jangan tetap- cepat puas. Jangan cepat puas. Berarti ini kompetisi jangan selain gini. ya, sentil jaketnya. Iya. Berarti kompetisi di luar ini udah banyak kan? Ada beberapa. Juara juga kan berarti? Ada yang juara, ada yang kalah. Yang kalahnya juga Ya namanya juga kompetisi ya. kompetisi ya benar kayak gitu ya. Dan menurut gue yang paling penting adalah lu harus banyak-banyak referensi juga. Oke. Lu harus main ke bar A, bar B, bar C, bergaul dan terus belajar Oke, aja. berarti nongkrong nih nggak nyari mabok aja ya? Iya itu yang paling penting nih buat anak-anak muda sekarang. Nongkrong boleh, Iya, cuman plus harus dapet sesuatu take away untuk lu bawa pulang Iya. itu harus ada. Paling nggak dapat lucu nih koktail gitu ya. Bener. Atau dapat inilah coasternya. Iya. Jadi kalau yang cluster hilang ini ngajarin dia nih. Di rumah udah ada album booknya. Coaster bar. Tapi emang dari awal udah mikir kayak gitu apa? Emang Aris mulainya di mana dulu kerja? Gue awal banget gue dari Lovina dulu karena gue kan born and raised di Lovina. Buleleng Dogen. Pride. Bulldog ya kalau Bulldog. di Buleleng ada namanya salah satu bar namanya Kantin 21. Oke. Kayak kalau lu Sebenarnya bioskop apa gimana? Mohon maaf nih, Lovina, mohon maaf. Udah tutup. Oke, mulut gue sampah emang. Jadi kalau lu tahu bar Apache di Kuta sana,
Kayaknya pernah denger. Jadi kantin 21 itu versi smallnya lah. Ada live music, boleh minum, minumannya Long Island. Awalnya dari kayak gitu. Kayak gitu. Awalnya lah malah ya. kalau kita gue flashback ke belakang, gue nggak di kerja awal itu di Indomaret malah. Wis. Nah jadi ceritanya itu gue kerja di Indomaret. Terus bar kantin 21 itu di Seberang. depan gue. Banyak orang yang beli rokok berarti itu di depan. Terus ya gue bilang aja ke manajer, lu nggak nyari karyawan nggak? Nyari. Ya udah gue jadi waiter dulu segala macam. Ya inilah experience. Terus Tapi ada sekolah hospitality kayak gitu-gitu gak? SMK doang lah. SMK doang. SMK. Gokil men. Makanya SMK bisa. SMK bisa. Biarpun mobilnya gak jadi, dia jadilah nih. Iya bener. SMK sih gak jadi. Oh dia iya, jadi. Bener. Tuh, politik lagi. Iya. Seriusan berarti dari Indomaret nih? Dari Indomaret. Gokil. Dari Indomaret. Dengerin no yang kuliah, jangan mikir lo ya. Iya bener. Aduh. Bawa ke depan situ baru mulai di situ. Di situ. Nah di situ karena gue kerja sekitar 3 tahunan di situ. Waktu itu kan zaman flare kan. Oh iya. Widih, itu latihan. Udah benjol. Udah benjol. Tapi gak pernah ikut kompetisi pada saat itu. Bukan rezekinya lah kompetisi flare kan. Ya, benar-benar. Gue pikiran, wah ini dunia flare di selatan. Kayaknya kalau gue belajar ke sana seru nih kayaknya kayak gitu. Berarti ini jiwa-jiwa gak mau kalahnya mah ada ya dari awal ya. Kayak gue pengen bisa Kompetitif lebih bisa. Ya lumayan lah. Kompetitifnya ya, Ada lah ya. Ada. Gak bisa dipungkirin ada. Oh jadi awal ke selatan malah gara-gara itu Pengen belajar flare harusnya. Kayak gitu. Cuman ada salah satu mentor gua yang lokal. Dia yang ngajarin Pak Made Bagir Arhan. Ini orang yang sangat berpengaruh lah menurut gua. Dia ngajarin coba dunia mixologis kayak gitu. Jadi berarti dia udah lihat ke future nih. Oh dia itu jebolan Dubai bang. Oke. Jadi udah lumayan. Udah lihat di sana. Udah lihat di sana seperti apa. Ya, udah nggak zaman narik-narik. Putar botol udah. Zaman itu keren banget guys. Gak Wah, ada yang itu, mikir waduh, flare bakal kuncup tuh gak ada yang mikir. Orang flare itu kayak. Tapi si bapak ini mikir lu harus coba mixology. Lu harus coba mixologis. Nah gue apply lah Ke Potato Head. Oke. Dan ditolak. Ditolak bang. Nah setelah gue Ya ini konteksnya kan Indomaret ya sebelumnya ya. kemarin dari kantin 21 Iya. terus ke Potato Head. Nah. Gue ditolak di Potato Head. Oke. Waduh gue bilang. Ya udah deh gue pulang aja. Nah pas jalan mau pulang ketemu mentor gue yang sudah lama Yang hilang nyurusin ini, lo, yang suruh Pak Made Bagir ini. Iya. Ternyata dia kerjanya di Kata Mama. Oke. Kata Mama itu kan masih Iya, Potato iya, Head, hotel depan segala Potato Head, macem. ya. Terus ditanyain, lah dari mana? Dari interview pak, segala macam, blablabla. Disuruh lah naruh CV di sana juga. Oh, jadinya masuk kata mama. Masuk Kata Mama. Oke, nggak apa-apa lah seberang-seberangan gitu. Wah gue inget banget pada saat itu banyak shout out to inilah Pak Made Bagir sendiri lah ya yang dimana gue pada saat interview pun harusnya nggak lulus juga di Kata Mama itu. Gue masih ingat banget koktail pertama yang menentukan karir gue itu adalah Daiquiri. Daiquiri. Ya. Emang udah food testing? Gak ada kayak drink testing? Iya, Bang. Boy, Interviewnya mantap kali. Ini mau jadi nge-play jadi apa? Supervisor atau jadi Enggak, apa? jadi Barback aja? Dewe. Dewe? Luar biasa. Oh, gila. Jadi gue Ini seriusan, ini normal? Ini common practice? Enggak common practice karena mereka standarnya lumayan high. Oke. Dan pada saat itu dia punya bar program, salah satu barnya di Kata Mama itu namanya Akademi. Jadi Akademi ini adalah menaungi bartender Potato Head yang mau belajar. Oh. Dia akan in charge. Gara-gara itu mungkin ya. Iya. Dan Mulut gue udah mulai sampah nih soalnya. Lebay amat aja. Jadi dewe doang drink testing. Iya, bener. Challenge-nya bukan cuma bikin daiquiri loh. Lu harus cerita tentang daiquiri. Oke, kayak tes ya?
Iya, Iya. kayak tes. Dan lu harus bikin daiquiri cocktail signature. Daiquiri itu apa sih? Daiquiri itu classic Cuban cocktail yang dibuat dari rum, simple syrup sama lime. Oke, 3 itu doang tuh. 3 itu doang. Jadi lu harus buat twist daiquiri dari menggunakan local ingredients juga. Oke. Waduh, gua Kalau di klasik dapur tuh bikin omelet. ya bener. Simple tapi harus bener Simple, gitu. harus bener. Dan lu harus ceritain ceritanya omelet ini seperti apa. Oke. Awalnya omelet Oke, ditemukan. siap. Telurnya dari mana? Telurnya dari mana kayak gitu. Wih, gokil. Oh, berarti di situ tapi baru kebuka nih mixologist ini. Waduh, itu Bukan kebuka lagi. game changer. Itu bukan game bukan kebuka lagi, mentok gue. Jadi Baru awal berasa anak kampung ya. Iya, anjir, cuma dibully ya. Bukan dibully sih, cuman di mentoring habis-habisan di sana. Ya kan nggak mungkin deh. Tempat situ rame. Dari buka itu rame. Nggak Iya, mungkin benar, kayak. benar. Saya ngerti kamu capek tapi gini. Gimana ada ya. Istirahat dulu di belakang kan. Tidak. Tapi dari situ baru mulai kebuka mixologist. Wah, dari Kalau situ minuman tuh harus enak, Iya, harus benar-benar, mengerti. harus mengerti dan program Poretuhan kan lumayan kenceng ya programnya ya. Dan di sana kita diajarin untuk ngolah si local ingredients ini yang menurut gue wah ini gue sangat beruntung nih punya akses seperti ini. Dan di akademi itu bang, lobby barnya itu isinya cocktail book semua. Wih, Cocktail book yang nggak mungkin bahasa Indonesia kan? nggak mungkin bahasa Thailand. Oh iya? Enggak kan dong. Gue percaya. Bahasa Inggris. Oke. Oh di situ berarti punya akses buat belajar juga segala macam. Iya, punya akses yang luar biasa buat belajar. Zaman itu Google nggak ada apa-apa, nyari bokepnya susah aja. Susah. Iya. Lagi loading. Iya, nggak bisa dimungkirin ya Iya, zaman benar-benar. itu. ChatGPT belum ada. Nggak boro-boro. Bisa jadi yang bikin ChatGPT belum lahir kan. Berarti dari situ baru di situ bisa mulai belajar, Ya, explore. udah belajarnya banyak, explore, dan yang paling berkesan menurut gue itu adalah setiap bulan dia punya program namanya study case. Wis. Jadi study case itu lu entah dewe entah apa, kalau lu bartender di Kata Mama atau di akademi ini, lu harus buat satu koktail yang akan dipromosikan selama 1 bulan. Wih, berat. Dan di awal launching di minggu ke awal itu lu harus buat masterclass. Jadi lu harus invite tamu, lu harus jelasin koktail lu kayak gimana segala macam kayak gitu. Berarti tuh dia jadi dipaksain buat bisa ngomong sama orang Ya. hospitality. Ya, dan kita dipaksa untuk ngulik local ingredient yang lumayan ini juga. Gokil. Masih ada nggak sih sampai sekarang itu? Akademi seharusnya dari opening ya. Sampai Seharusnya sekarang dari masih ada? opening. Masih ada. Keren banget, gokil. Dan gila. Wih. Itu pada zaman itu bar Zaman sekarang juga keren itu kalau ada gitu. Bodoh amat nih, iyalah. Iya. Benar. Itu sekolahnya bartender lah. Berarti habis dari situ itu sekolah bartendernya berarti Sekolah Aris juga di sana. Di sana juga. Sampai akhirnya megang bar pertama kali sendiri itu di mana? Di Vietnam. Oh di Vietnam itu. Di Vietnam. Weh, go internasional bos. Go big or go jack aja. Seriusan. Jadi head bar pertama kali. Pertama kali head bar Ngurusin costing, belanja segala macam yang sampai tanggung jawab semuanya di Vietnam malah. Negara Right. orang. Negara orang. Yang kalau salah dipulangin. Gokil. Di Vietnam, gue yang benar-benar megang bar jadi head mixologist atau head bar itu di Vietnam. Ya, habis sebelum itu kerja di Salazon. Oke. Sama Di bikini ya? di bikini juga. Jebolan bikini juga. Iya, bikini. Bisa gue figurain nih jebolan bikini masuk podcast. Berarti emang Aris risk taker juga ya? Sangat. Sangat. Soalnya gue tahu nih adat-adatnya. Mohon maaf sekali lagi karena Ya. banyak case saya lihat. Apalagi yang lokal. Banyak yang boro-boro jadi head bar di luar negeri. Di Ya, head bar di sini aja kadang-kadang ditolak. Enggak deh, saya segini aja cukup. Banyak Nah, kan? itu sebenarnya. Ya, saya udah Ya, cukup benar, aman. benar. Daripada gaji naik 1 juta capeknya 3 hari 3 malam kan. Mendingan. Tapi bener kan? Jadi banyak kan? Betul. Buat sampai berani kayak head bar pertama Vietnam gas, nggak tahu supplier di mana semua kan itu luar Waduh, biasa. Itu lumayan. Nyari es batu aja bingung dia. Itu lumayan 2 bulan gue pengen pulang. Kebanyakan risknya. Kebanyakan risk ya. Oh tapi emang udah biasa risk taker gitu kayak gas. Gue kalau ngambil keputusan selalu ngambil yang paling menakutkan. Wis, Wah, ini gokil, menakutkan nih kayak seram. gitu. Karena in the end of the day
yang terjadi adalah either you learn or you win gitu aja. Oke. Kalau nggak win paling learn. Ya paling belajar kita. Gokil. Mental juara. Iya, benar. Waduh, gokil nih. Jarang-jarang nih yang otaknya begini, berani banget. Iya. Ya kebetulan di sana ada diajak sama teman juga sih, namanya si Agung El Hombre. Apapun ceritanya di bawah mana bodo amat. Iya kayaknya biasanya kan bingung sendiri pasti kan. Bener. Iya, temannya juga bukan yang barista juga, bartender juga kan? Bartender. Oh bartender. Oh bingung berdua nih paling nggak nih. At least bingung ada temennya lah. Iya. Kayak gitu. Nih nyari es batu di mana ini? Berdua tapi kelilingnya. Dan salah satu challenge terbesarnya language barrier. Oh, of course. Ya language barrier Vietnam Of kan. course, iya. Ya. Nggak ada juga di ekskul Aduh, sekolah belajar bahasa Vietnam. Aduh. Jelasin Gokil ice sih. tong gimana sih? Ice tong di mana beli ice tong gimana sih? Gila. Iya dong, iya gila lah jadi headbar pertama di itu. Iya di Vietnam. Baru pertama gue di Vietnam. Gokil, berarti emang risk taker ya. Ya dari dulu sih bang. Oke, keren. Pantes orang-orang semua suruh ngerekomen. Wah, Arisan Jaya nih luar biasa. Not bad. Pesen-pesen dong ke anak muda biar bisa makin banyak barre yang majuin Bali nih ke internasional. Apa koinnya? Sebelum kita itu, ini bentar lagi kalau kita terus bukannya kita mau cut short ya. Iya. Komputernya Jo meledak. Gak bisa. Gak bisa ngerender. Oke, Seru banget padahal. Pesan-pesan buat anak muda ya terutama di industri bar ya. Industri bar. Pertama lu harus benar-benar aware. Aware dalam artian gak usah bikin goals yang kayak gimana dulu. Cuman lu harus aware di bar ini mungkin bukan pekerjaan seumur hidup. Bener gak Bang? Iya. Bukan pekerjaan seumur hidup, tapi lu harus make the most out of it. Iya. Biar Harus gak lama-lama amat. Ya biar gak lama-lama banget. Iya. Di dunia malam kan. Ya bener. Terus harus make the most out of it. Terus belajar juga, keep learning. Jangan malu-malu untuk reach out ke orang-orang yang mungkin menurut kalian sudah berpengalaman di dunia ini. Reach out aja, tanyain satu atau dua hal. Mereka pasti akan bagi kok ilmu. Menurut gue ilmu itu nggak akan berkurang ketika dibagi, malah bertambah. Malah ingat lagi jadinya. Dan juga lebih solid aja kali ya secara komunitas ya. Gue inget banget dulu gimana kita belajar ketika kita nggak punya mentor, adalah kita bikin satu kesatuan di dalam tim. Diskusi kelompok gitu. Diskusi kelompok dan kita challenge masing-masing. Oke, setiap minggu kita harus sehat amat komunitas kalian deh. Gitu kan kerja keren banget bisa kayak. Wih gokil. ini yang di highlight aja di sononya mah Di antara semua yang kelabu ya. Iya, di antara semua yang kelabu. Jadi gue bikin sama tim gue sendiri. Kita challenge diri kita untuk belajar satu klasik cocktail with history and recipe per minggu dan dipresent oleh diputar gitu aja. Bahasa agama gue tuh manusia menajamkan manusia. Iya, Anjay, keren. Masuk surga gue. Tapi emang gue agree sih. Banyak permasalahannya anak muda mostly itu bingung. Gak tau mesti gimana. Iya benar. Tapi some cases gue ngerasa tuh kayaknya emang lu enjoy bingung dah. Iya benar betul. Gak mau nanya. Ya, kalau insecure gak mau belajar biar gak insecure gimana latihannya. Benar. Dan lebih fokus aja sih menurut gue. Stop scrolling your phone and then focus with the real world. Gitu. Stop looking easy way out ya. Iya benar. Dopamin kilatan itu. Keren. Ini guarantee. Terima kasih yang rekomen On The Pass buat ngajak dia. Keren banget guys. Nih sorry nih Riz. Nih takutnya komputer meledak bentar lagi kalau kita lanjutin. Ntar next pokoknya jangan kapok. Keren banget. Thank you so much ya Bang ya. Kalau yang emang inspired jadi barista apapun jenis baristanya, you should listen to this. Keren banget. Dan juga kita punya komunitas bartender. Islander itu. Iya. Kalau ini bisa reach out aja. Oke. Ntar tahun depan kita mau develop lagi. Oke. Ntar dimasukin nama Joe.
di sininya Aris. Ada Instagramnya sama Islander ya. Islander. Keren banget. Thank you for the time. Thank you so much. It's an honor bisa ngundang. Wah, akhirnya kita dapat World Champion. Thank you. Satu. Keren banget. Semoga yang udah dengerin dari awal sampai akhir bisa dapat banyak. You should dapat banyak dari podcast ini. Apalagi yang supaya jadi bartender. Kalau kalian masih penasaran bisa follow kita terus di Instagram maupun di TikTok di On The Pass Bali. Dan yang gak boleh kelewatan untuk subscribe terus Ray Jensen Radio biar gak kelewatan episode-episode kita selanjutnya. Oke guys. Bye.